Oke Bang, pertanyaan kita itu menarik sekali Bang. Apakah yang disembah oleh Katolik kurang lebih 2000 tahun ini itu betul anak Maria atau Kristus palsu Bang? Kristus itu bagi kamu apa? Kristus itu adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Nah pertanyaan saya kan, Diurapi itu bukan, pertanyaan saya itu Kristus itu bagi kamu apa? Kristus itu ya kembalikan kepada arti Kristus atau Mesias bagi Yahudi. Kan bagi Yahudi yang ada Kristusnya itu, bukan Islam atau Kristen. Jadi Kristus atau Mesias bagi Yahudi adalah orang pilihan Tuhan yang kemudian diutus sebagai nabi dan rasul sebagai raja bagi Bani Israel. Nggak usah dibahas itu Bang, itu pelajaran anak TK. Sekarang yang kita bahas, apakah selama 2000 tahun Katolik menyembah Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Itu loh. Oh, Iya. ya kita dari kalau yang saya pahami dan saya ada, Iya. Yesus itu Kristus dan anak Bunda Maria karena ada tertulis di situ. Berarti Anda menyembah anak orang gitu maksudnya? Gimana? Berarti saudara selama ini menyembah anak manusia, anak orang. Ya, Benar nggak itu Bang dalam pandangan akal sehat menyembah manusia? gini Bang. Iya, gimana? Kita gini Bang ya, kalau Abang apa ya? Karena otak kita kan kecil ya. Iya, jangan dibuat kecil lagi Bang. Kalau udah kecil jangan semakin dihilangkan otaknya. Benar. Jadi Tuhan itu, Yesus itu nggak bisa kita koreksi dengan otak kita yang kecil ini. Gitu. Kenapa bisa? Tidak bisa. Saya bilang bukan Kalau masih anak Maria Bang bisa, karena dia manusia. Kecuali Yesus Kristus yang palsu itu nggak bisa dikorek dia, karena dia makhluk roh. Tapi kalau anak Maria bisa. Dia menjadi manusia supaya dia bisa dekat dengan manusia. Iya, itu maksudnya kalau Yesus kan jadi manusia. Ada nggak? Maaf Bang, gini maksud saya. Kalau umpamanya ada nggak manusia yang bisa lihat Tuhan secara langsung? Menurut Yesus tak ada. Termasuk Yesus tidak bisa melihat Tuhan. Menurut Yesus tidak ada. Di mana ada tertulis menurut Yesus dia tidak mampu melihat Tuhan? Yesus mengatakan dirinya datang bukan atas kehendaknya sendiri. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Begitu juga di dalam Keluaran 20 nomor 33. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri mengatakan kan Yohanes 3, Yohanes 5. Di Keluaran tadi dia siapa yang mengatakan? Itu Tuhan yang mengatakan itu. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan bisa hidup, pasti mati. Nah, Yesus kan terbatas kan, terbatas manusia itu. Iya, memang betul terbatas. Ya, jadi anak Maria juga terbatas. Iya. Nah, berarti yang Anda sembah terbatas nggak? Terbatas. Terus? Berarti Anda menyembah Tuhan yang tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa loh Bang. Nah, jadi tadi gini, Anda Bang, mengatakan terbatas. Mana ini? Yang mana yang betul? terbatas Bang. Ya, dia kan dia sebagai anak manusia, dia terbatas saja. Berarti Anda menuhankan manusia yang terbatas. Betul? Betul. Nah, bagus. Nah, saya Menurut pandangan saudara, benar nggak manusia yang menyembah kepada makhluk yang terbatas? Benar nggak? Anda pahami Tritunggal tidak? Anda jangan menggiring. Kenapa lari ke situ? Kalau Anda kemudian mengambil Tritunggal, berarti Anda mengambil dua-duanya nih. Yesus yang manusia dan Yesus yang palsu. Anda gabungkan menjadi satu sehingga muncul Tritunggal. Itu kan maksud Anda?
Yesus yang manusia adalah juga Yesus yang bukan manusia. Anda menggabungkan antara Yesus asli dengan yang palsu. Tidak bang, gini bang. Yang pertama diciptakan oleh Tuhan apa? Saya tanya. Yang pertama diciptakan alam semesta ini. Apa yang diciptakan? Pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Saya tanya. Alam semesta, tata surya yang dicipta awal mula oleh pencipta langit dan bumi. Apa yang diciptakan? Kan ada itu loh bang. Apa banyak tanah atau binatang atau apa? Yang pertama apa yang diciptakan? Saya tanya. Kalau itu saya tidak sampai ke sana bang. Pemahaman saya tidak sampai ke situ. Jadi gini, kalau dalam hubungannya dengan tema kita kira-kira apa itu ya? Kita kalau ini dalam sedang yang saya paham. Iya, yang kita sedang bahas ini abang. Apakah yang Anda sembah itu anak Maria atau Kristus palsu? Kristus palsu itu tidak ada dalam agama kami bang. Tapi kalau Maria ada. Matius 24 nomor 24 nasihat Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Anda muncul belakangan, Katolik itu muncul belakangan setelah Yesus tak ada, baru muncul Katolik melantik sosok sembahan bernama Yesus Kristus. Sementara Yesus anak Maria meminta kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Itu kata Yesus. Berarti ada Kristus palsu. Anda inilah Kristus palsu. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kristus palsu itu. Kristus palsu itu. Jangan gitu. Jangan gitu. Salah benar dan salah itu ada pengadilannya. Bukan Kristus palsu. Menurut Yesus, Kristus palsu itu sesaman dengan Yesus abad pertama. Jangan lari ke saya masa abad ke-20 lebih. Ada-ada aja bang ini. Jadi Yesus tentang apa yang sering dibahas oleh Edis itu. Kalau masalah abad kan sering dibahas oleh Edis itu tentang Muhammad, tentang Yesus berbicara kepada muridnya abad pertama agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Kok larinya ke abad 20 bang? Kan tidak nyambung. Seperti ini bahasanya seperti Anda inilah Kristus palsu. Kok saya jadi Kristus? Ada-ada aja bangku ini Mana ada aku Kristus? Dikatakan oleh Yesus itu begini loh bang. Hati-hati dengan domba yang Andalah itu karena Anda bukan domba. Domba itu hanya Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Kalian ini bukan Bani Yakub, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Berarti Anda pengikut Yesus. Di mana datanya kami bukan Bani Yakub? Coba Anda buktikan. Nah, buktikan kalau Anda Bani Yakub. Anda dari suku mana? Kami dari suku mana? Iya. Itu perorangan. Kita kan ada 12 suku, Bang. Iya, Anda dari suku mana? Kalau itu ya silsilahnya jauh lah bang. Ya makanya jangan nyamar-nyamar, jangan Anda nyamar-nyamar sebagai suku ya Bani Yakub. Kalau Anda bukan Bani Yakub, jangan kayak Paulus. Paulus itu mengaku bang, Paulus itu mengaku dalam Galatia 1 nomor 15, dia diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi, non-Yakub. Jangan pula Anda ngaku sebagai Bani Yakub, jangan. Itu memalukan Kristen lain. Jadi menurut abang saya ini dari mana? Dari mana? Menurut Anda? Anda serigala. Anda lebih tahu saya daripada Anda serigala, Anda bukan Bani Yakub. Pasti itu. Nah, berarti kan Anda lebih tahu saya lahir dari mana kan gitu. Ya, nah, seperti itu. Karena mustahile kemudian Bani Yakub menyembah kepada Yesus Kristus. Karena kenapa Bani Israel itu sudah diajarkan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Udah diajarin mereka. Di mana dibilang Tuhan itu bukan anak manusia? Coba tunjukkan sama saya. Bilangan 23 nomor 19. Apa dikatakan?
Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan? Hah? Bilangan berapa? 23. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Gitu saudara Suset. Jadi mustahile Bani Israel menyembah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli itu adalah nabi, rasul untuk Bani Israel. Yang palsu ini yang menyesatkan orang ini, yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Pengikutnya, penyembahnya pasti melantiknya menjadi Tuhan, menyamai Tuhan. Gitu. Bang, iya ayatnya mana bilangan mas tadi bang? Nggak jelas tadi bang. Ayat Bilangan berapa tadi, 23 Bang? nomor 19 kawan. Dinda JB, akulah Bang Soma. Nggak ada, abang ini jangan sembarangan loh. Bilangan 23 Pelan-pelan nomor makanya, Bang. 19. JB, akulah Bang Soma. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi fansku. Efek hari terakhir puasa ini. Gimana Bang, Bang? lama Bang punya Alkitab nggak sih Bang? Ini maaf, saya lama ya maaf ya. Saya baca Iya. itu bukan di situ saja, harus ke atasnya. Itu dikatakan untuk kepada siapa? Itu kepada Balak. Iya. Nah di situ dikatakan Tuhan itu manusia atau bukan? Sekarang pertanyaannya begini, Balak itu bani mana? Tidak ada cerita pencipta langit dan bumi menyatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus ini manusia dan anak manusia. Jadi kalau nyanyian Daud, bagaimana lagi itu? Anda katakan, saya katakan kepada Nyanyian Daud itu banyak. Yang mana? yang digenapi oleh Yesus. Itu bagaimana lagi? Saya tanya. Yang mana? Nyanyian Daud yang mana yang digenapi oleh Yesus? Yesus itu saudara, dia manusia. Yesus mengajarkan dirinya manusia. Datang ke dunia 2 kali cuman. Dan sebagai manusia. Yang bolak-balik datang kepada manusia ngaku Yesus itulah yang palsu. Makanya 2000 tahun ini saudara-saudara menyembah Tuhan kan katanya. Berarti bukan Yesus yang kalian sembah. Tetapi makhluk yang ingin menyamai Tuhan, yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Oh, itu menurut Anda? Itu menurut Yesus, karena Yesus berkata di dalam Matius 12, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berkata dan berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus pun berkata, Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bukan pembohong kan? Maka ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba Bani Israel,
Lalu ada yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan dia. Oh, itu beda lagi. Oh iya, kan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku. Penyesat itu datang memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dalil bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sedangkan Katolik ini muncul tidak seirama, tidak sezaman dengan Yesus. Gini bang, Iya. Bang ya. Gini bang, ketika muridnya mendengar ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, iya, orang lain, muridnya bertanya kepada Yesus kan, orang itu bisa menyembuhkan dan bertanya kan gitu. Iya. Nah, jadi nah, artinya kan Yesus merangkup itu teman kan gitu. Begini saudara, Tuhan mengutus Yesus sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah umat Israel dengan berbagai macam mukjizat yang dia punya. Tapi coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Allah, yang diberikan kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan, Tuhan yang melakukan mukjizat itu melalui utusannya bernama Yesus. Bukan Yesusnya yang melakukan mukjizat langsung, tapi Tuhan, tapi melalui Yesus. Begitu juga pengakuan Yesus dalam kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sedangkan yang datang kepada kalian, itu dia sendiri yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Oh, itu bukan Yesus. Iya, itu bukan anak Maria. Itu Yesus lain yang kalian sembah itu. Kalau itu bang, ya, kalau itu urusan Tuhan lah, itu bukan urusan manusia, Anda paham? Alamak. Ya sudahlah. Ya kalau jelas begitu. loh bang, karena gini bang, saya sudah bilang dari tadi, otak kita ini kecil, kan gitu. Otak ini Kan kecil. gitu. Anda Justru bilang Kristus palsu. Anda bilang tadi Kristus kan ada dalilnya. Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Kalau masalah dalil bang, dari perjanjian lama, itu bertentangan semua bang. Perjanjian lama ke perjanjian baru itu bertentangan bang. Kok bisa kayak gitu? Bertentangan karena bagaimana upaya-upaya orang Kristen dari dulu untuk menyatukan misi berdasarkan perjanjian lama. Silakan. Ketika Yesus hendak dilempari oleh batu, karena apa? Yesus mengatakan, mengapa kamu melempar saya? Karena saya mengatakan saya Allah. Padahal ditulis di perjanjian lama kan. Kita adalah anak-anak Allah. Salah. Iya, makanya Yesus klarifikasi di Yohanes 10 itu. Nomor 34, 35, 36. Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berarti saya ini adalah tugas menyampaikan firman, maka saya mengaku Allah. Kenapa kalian marah? Jadi Allah dengan Tuhan kan beda. Tuhan dengan Allah itu memang beda. Allah itu cuma satu, Tuhan itu banyak. Sembahan-sembahan manusia itu banyak. Menurut abang Tuhan banyak, menurut kami Tuhan itu satu. Nah, Karena yang mana yang kepada satu itu? Musa, Yang mana Tuhan? Tuhan yang satu itu yang mana? Ya, yang berjumpa dengan Musa. Yesus masuk nggak? Itulah dalam Tritunggal. Nah itu katanya satu, tapi tiga. Di mana ceritanya? Loh, kalau satu kenapa tiga? Kenapa tiga kalau satu? Saya tanya sama Anda, lilin, bayangkan Anda lilin. Apa? Lilin itu terdiri dari apa? Batang, sumbu, dan api. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun.
Sekarang apakah api sama dengan benang, sumbu? Sama enggak? Biar Anda paham Tritunggal itu. Ibarat Sekarang saya tanya, ketika Anda membawa lilin, api dengan sumbunya sama enggak? pasti berbeda-beda toh. Ya Punya batasan sendiri. berbeda. Katanya Tuhan Karena satu manusia kok punya beda. batasan sendiri. Kalau Tuhan itu satu, berarti tidak ada yang berbeda. Tuhan itu ya itu juga, api itu ya sumbu itu juga. Sekarang faktanya sumbu bukan api bukan sumbu. Tadi supaya itu dikatakan terang, bagaimana? Coba jawab. Kenapa larinya ke sana? Biar Anda paham Tritunggal itu apa. Lah Tritunggal itu kan buatan gereja, bukan firman Tuhan. Tritunggal itu akal-akalan manusia yang sedang melantik Yesus Kristus yang manusia menjadi Tuhan. Kenapa Yesus yang manusia dijadikan sebagai Tuhan? Karena telah datang Yesus Kristus yang palsu menyatakan dirinya berkuasa. Sehingga Yesus yang manusia yang nyata tidak berkuasa dijadikan dua konsep pribadi yang kemudian dikatakan satu hakikat. Gini loh Bang, Anda bicara tentang Anda mengetahui itu mengakal-ngakali itu. Lah iya pastilah. Pasti itu akal-akalan. Abang. Lah kalau bukan menurut saya, mana dalilnya Tuhan itu Tritunggal? Rahang pindah ke kanan, rahang kiri. Mana dalil? Mana dalil tentang Tritunggal? Mana? Ada? Tidak ada Bang. Ya tidak ada, berarti akal-akalan. Oh, akal-akalan bagaimana Bang? Lah kalau tidak akal-akalan ada dalil. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, tidak akan turun. Anda paham? Naik lagi ke surga. Oke, Yesus naik ke surga, yang turun siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos di padang gurun siapa? Suara Tuhan. Ya siapa? Tuhan. Ya siapa itu? Ya Tuhan, ya mau gimana saya jawab? Iya siapa? Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Sebut aja siapa yang datang kepada Paulus. Kalau menurut saya lebih jelasnya itu siapa? Pencipta alam semesta. Tuhan. Paham? Mama, kenapa begitu kali? Namanya Tuhan. Anda paham tidak? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Turunnya setan itu hanya kepada pendusta. Anda sedang berdusta hari ini. Ketika saya tanya siapa yang datang kepada Paulus? Tuhan, pencipta. Iya. Padahal di situ jelas-jelas siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti yang turun kepada Paulus siapa? Yesus. Setelah naik Yesus ke langit, yang turun siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan. Yesus. Alamak. Berarti yang datang kepada Paulus ini palsu. Karena menurut Yesus, yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Alamak. Jadi gini Bang, abang itu gini. Apa itu? Kalau menurut saya, Kenapa? abang terlalu pintar. keras. Dia tidak mau mendengarkan gitu. Bukan, saya nggak mau mendengarkan. Saya Bang, sedang menerapi saudara yang dalam keadaan pengaruh iblis, tersesat ente ini. Anda Bang, dengan saya tidak mulut pernah. Anda sabar. Anda mengatakan Yesus harus pergi. Sebab kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Ternyata yang turun adalah Roh Kudus. Tapi yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, alias tetapi Yesus. Gini Bang. Gini Bang ya. Saya dari tadi gini loh, saya tetap tidak menghakimi. Saya juga tidak menghakimi. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Abang bilang akal-akalan, abang bilang iblis, Oh abang iya, bilang nggak ada dalil. Nggak ada dalil, itu Jadi gini, akal-akalan. Bang, Anda itu bisa, maaf kasih saya bicara Bang, Anda langsung bisa menghukum. Karena sudah 2000 tahun loh. Bukan baru dibuat tadi pagi loh. 2000 tahun. Gini loh Bang. Gini Gimana loh. saudara? Nah, maksud saya itu sebetulnya dan akan datang pengadilan terakhir. Penghakiman Betul. terakhir. Yang Betul datang kan, Bang? Yesus. Yang datang siapa Bang? Yesus. Yesus kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa disangkut pautkan itu Yesus dengan Isa? Loh, di dalam Al-Quran yang datang setelah kiamat menjelang itu adalah Nabi Isa. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61.
Penjelasan Itu kitab suci kami. Sementara di dalam Matius Iya. 24, Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku." Berarti kalau ada orang berkata, "Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana," jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 13, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, nomor 30. Lengkap di situ diterangkan oleh Yesus. pas kan, berarti Kristus itu yang mengatakan itu bukan Kristus palsu toh? Udah dikatakan kan? Yesus mengatakan kalau Kristus palsu yang datang tidak dibarengi dengan langit menjadi gemuruh, langit menjadi guncang. Itu Kan di tanda-tanda saat kalau seperti itu. Yesus Kan di yang saat asli, hari itulah. Yesus Di saat yang hari asli itulah kalau dikatakan, datang. pergilah ke Jadi kalau orang sebagai Itu siapa itu? Itu siapa yang datang itu? pada hari Pergilah ke- itulah kan dikatakan begitu ketika Yesus naik kan? Kata Yesus ketika ditanya, "Apa tanda-tanda kedatanganmu, wahai Yesus?" "Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan." Itu kalau aku yang datang. Tapi kalau Berarti udah bukan mati aku dia. yang Dia. Gimana? Dari salib dia pada saat itu dikatakan begitu. Saya tanya. Kenapa? Dia bilang begitu ketika udah disalib belum? Saya tanya dulu sama Anda. Belum disalib. Itu belum disalib itu. Itu belum disalib. disalib, udah ngomong Yes. begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, tahun berapa kemudian ada makhluk mengaku Yesus kepada Paulus? Tahun berapa? Gimana Pak? Tahun berapa Paulus menerima pemberitaan dari suara akulah Yesus yang kau aniaya? Itu tahun berapa? Nggak tahu saya Pak. Tahun 52. Nggak tahu saya. Ah, Yesus berkata, tanda-tanda kedatanganku adalah Matius 24 nomor 3, Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku camkan wahai muridku. Camkan, kata Yesus ketika Yesus berdiskusi di Bukit Zaitun dengan muridnya. Ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu untuk yang kedua kali ke bumi ini?" Kata Yesus, "Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan kabur dari bangsuma karena tak sanggup kemudian mendengarkan kebenaran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqassirun." 20 juta masih aman, belum tersentuh oleh penyembah-penyembah Kristus. Saya kira begitu. Dinda Cep, Ya, apakah masih ada teman kita? tadi ada yang namanya Sarini yang mau naik, katanya Oten, silahkan request ya Pak Sarini. Teman-teman yang muslim yang merasa request, ya tolong di cancel. Atau tanpa sadar request, tolong dicek lagi, kalian request apa enggak. Ya, tolong jangan persulit kami. Ya teman-teman sekalian, informasi film Doti itu nanti